Ya, oke. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kali ini ngegamenya pagi ya, bukan malam seperti biasa. Jadi kali ini kita akan sama-sama playthrough game Resident Evil 4 ya, yang versi remake ya. Jadi bukan yang versi klasik. Setelah kemarin beres dengan Resident Evil 2 ya. Ini masih storynya Leon aja sih yang clear, masih belum. Ini gue masih punya kewajiban untuk mainin yang second run ya, yang clear Resident Evil 2. Nantilah kita sambung ya. Sekarang kita hijrah ke game Resident Evil 4 ya. Kita start game dulu. Ada beberapa pilihan sih di sini: main story, mercenaries. Alhamdulillah ya, fitur mercenaries nggak dihilangkan oleh Capcom di Resident Evil 4 yang remake ini. Ada beberapa bonus, cuman di sini kalau biasanya kita seiring berjalannya progres itu ya, kita dapat konsep art, dapat kayak bonus-bonus figur-figur karakter yang bisa kita lihat gitu langsung ya. Tapi kalau di sini kita disuruh beli dulu. Jadi ini extra content shop ini. Itu di pojok kanan atas itu ada currency P itu, credit point 10.300. Nah, kita suruh beli nih. Ini Leon udah purchase, udah beli. Ini Ashley udah beli. Ini yang masih belum kebeli nih. Nanti kalau mereka udah kebeli, baru bisa dilihat di sini. Agak gimana gitu ya. Nah, baru kita bisa lihat. Ini tapi nggak bisa dianimasiin. Kalau di Resident Evil 2 kan bisa ya. Kalau di Resident Evil 2 ya, seiring berjalannya progress game langsung dapet ini kayak gini-gini nih, perintilan-perintilan gini. Nah, ini kita nggak disuruh beli yang di Resident Evil 4 ini. Ini anjing. Mungkin ya supaya itulah ya, supaya nambah gimmick gitu. Cuman ya sudah lah. Ini konsep art juga disuruh beli ya. Kalau gue main Batman Arkham Knight itu langsung dapet konsep artnya. Habis misi apa, habis ngalahin siapa gitu dapet. Ini harus beli dulu. Nah, mana tadi yang dibeli? Nah, udah dibeli baru bisa dilihat. Gini doang. Cuman ya udahlah. Gimana lagi? Untungnya nggak mempengaruhi apa-apa sih. Cuman ya udah. Oke, kita main story, tapi kita akan new game ya, teman-teman. Ya karena supaya nggak terlalu ribet juga. Standar aja dulu ya. Jujur gue bukan hardcore gamer, bukan juga gamer speedrun, cuman gamer casual aja. Nanti akan ada beberapa perbedaan di Resident Evil 4 remake dengan yang klasik ini. Ada beberapa perbedaan background cerita, ada juga beberapa perbedaan ya hal-hal yang sifatnya kayak masih berkaitan dengan cerita gitu sih. Banyak kan background ceritanya berbeda. Tapi untungnya game di Resident Evil 4 yang remake ini masih ada banyak hal bagus yang dipertahanin dari game klasiknya.
September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Nah ini si bapak usil nih. Habis pipis nggak balik ke mobil malah masuk ke desa. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Ya kebanyakan sih masih sama ya dengan yang di klasik. Jadi si Leon ini ditugasin buat nyari anak presiden ya, Ashley, di pedalaman terpencil di Europe. Kalau dari bahasanya sih Spanyol ya. Lalu kemudian dibantu sama dua orang polisi ini. Cuman tadi ada tambahannya, katanya sih di tempat ini tuh banyak orang hilang ya. Kemarin tuh yang terbaru ada 2 orang pendaki yang nyasar tempat ini terus hilang. Kayaknya itu adalah cewek yang dibunuh, yang dipenggal di awal itu, di awal intro tadi. Masih agak ngebiasain dengan kontrolnya.
Terus juga tadi di awal juga disebutin ya kalau kejadian di Resident Evil 2 yang di Raccoon City itu bener-bener apa masih jadi trauma buat Leon ya, masih menghantui pikirannya sampai sekarang. Oke, ada bangkai rusa. Masih jalan jauh kita. Oke. Oh ini crouch untuk jongkok ya. Ya ini rumah pertama yang kita jumpai. Kalau di klasiknya di sini ada jalan. Di sini tidak ada. Ada jalan terus jalannya itu diblokir sama truk. Cuman di sini ada perubahan itu ya, mapnya dirubah. Nggak ada apa-apa yang bisa diambil. Ya udah masuk aja lah. Assalamualaikum. Gede juga rumahnya. Anyone home? Sono bukan? Ya masuk sini dulu. Apa ini? Judgment is nigh. Kayak apa? Charm ya, kayak jimat gitu ya. Oh, belum punya kuncinya. Creepy banget di rumahnya. Ya kayaknya kita ketemu sama warga desa di sini pertama. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? Bisa bahasa Spanyol sih Leon ya. Si bapak tadi juga iseng sih nyari masuk ke desa segala. Nah ini badge-nya. Ya ada suara jeritan. This is not good. Not good. Oke, aim-nya ini. Tembaknya pasti yang ini. Jangan peluru cuma 10. Masa apa ini? Stinks. Ini apa? Opor ayam dari zaman lebaran berapa bulan yang lalu ini masih sisa ini, dimasak, diangetin terus. Aduh, ya, langsung hilang nafsu makan. Ini ada yellow herb Leon, nggak bisa diambil nih, nggak bisa cuy. Namanya Mario Fernandez Castaño, karena pemain bola. Ya, animasi buka pintunya sama persis dengan Resident Evil 2 ya. Aku masih belum main yang ketiga anjir, yang Jill Valentine itu. Gede banget tikusnya. Rumahnya dibanding yang klasik jadi lebih gede ya, dan tentu saja atmosfernya lebih creepy ya.
What's your situation? The hell's going on? Itu suara temennya si bapak ini yang nunggu di mobil tadi. Jadi dia diserang oleh kawanan ini warga desa di sini. Tapi kita nggak mungkin balik kan ya, nggak mungkin nolongin. Meskipun gue sendiri nggak tahu sih kalau gitu, harusnya masih bisa balik sih ngecek di mobil itu. Tapi enggak lah, jangan buang-buang waktu. Masih hidup cuk. Oh, ini untuk tempat yang tadi. Wih, sabar pak. Ntar gua ngambil green herb dulu. Aduh, sabarin orang-orang ini, awas loh. Kenapa, cok? Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Nggak ngejar turun mereka. Oh, ini udah nggak bisa kembali ya. Udah nggak bisa balik nih. Jadi kalau mau ngecek mobil tadi udah nggak bisa. Ini udah jalannya menuju ke ini, makin masuk ke dalam desa ini. Peluru tinggal 9. Pisau ya, oh ini cara pakainya. Oke. Nggak lihat ada burung, ada gagak. Itu kalau di yang klasik, susah. Untung dapet handgun. Refleks aja pakai pistol tadi mecah gituan. Harusnya kan bisa ditendang. Ya, kalau di klasik nembak burung, nembak itu apa namanya? Gagak itu bisa ngedrop item. Kita pakai yang paling bawah ya. Kita timpa aja. Ini desanya bener-bener porak-poranda kayak habis kena bencana alam gitu. Nah ini kita coba ya. Iya kan? Ada bangkai anjing, dia kena jebakan ini. Cuman ya kita sama-sama tahu lah ya, si anjing yang nanti nolongin kita itu bukan yang itu, bukan yang mati itu. Nanti ada lagi.
Ini ada sesuatu. Tuan bisa ditendang. Peseta. Mana? Oh ini. Hemat ammo ya. Sebenarnya males ngebunuh pakai pisau, nanti pisaunya itu jadi ada ini, ada health barnya ini tinggal separuh nih. Jangan lagi-lagi lah pakai pisau buat ngebunuh itu gituan ganado. Nah ini harus awas matanya. Flash grenade, red herb, dapat itu tadi. Nah. Oke. Oh iya, oke. Ngapalin mekaniknya dulu daripada nanti kagok. Nah, dan sudah masuk ke desa nih. Kasihan ini si polisi itu. Holy shit. Sial. Jadi di game Resident Evil ini memang apa namanya, tiap kali masuk ke sini itu ada rasa itu anxiety gitu. Kalau gue sih rasain. Kalau player lain gue nggak tahu ya. Cuman kayak masuk desa ini awal-awal dulu kan kita nggak tahu, waktu masih main yang klasik gitu, ternyata bakal ketemu sama makhluk-makhluk mengerikan ini. Resource ini buat craft ya, ini kan ammo, kita butuh agak banyak. Kita masih belum punya kuncinya ini. Harusnya masih bisa ngendap-ngendap sih ini. Isi book. Tuh kan, pisaunya berkurang health barnya. Oke, kalau habis dari sini bisa aja kita ke sono, ke sebelah sono, tapi kayaknya kok kelamaan. Langsung aja ya. Here we go. Here we go. Misi. Oh bentar. Register shortcut di sini. Oke. Ada record. Agak takut sih pakai untuk analog. Sabar Bu. Langsung masuk ke rumah itu aja kali ya.
Dan di sini kita sama-sama tahu kita akan nge-trigger cutscene legend dari game Resident Evil 4, dimana si Chainsaw Man akan muncul tuh. You gotta be kidding me. It's my lucky day. My lucky day itu Leon. Waduh. Oh, nice. Cuman untuk sial telat. Sebisa mungkin gua nggak mau pakai pisau dulu. Muncul banyak amat ini orang-orang. Ternyata sudah udah nunggu. Mereka nggak bisa naik dari sini kan ya? Makan. Present for you. Jatuh dong dia. Setan. Lari-lari aja. Gue sebisa mungkin pengen hemat ammo sih. You gotta be kidding me. Nggak mati sih itu. Habis dah. Wih. Udah bunyi loncengnya. Kok belum bunuh si ini? La campana. Al chiudere fredda. Oh ternyata kalau di standar lumayan cepet ya bunyi loncengnya. Berapa tadi? Mungkin 3 atau 4 menitan ya. Ya belum bunuh si itu Chainsaw itu. Soalnya kalau kita berhasil bunuh dia ngedropnya lumayan. Emerald atau ruby ya dulu itu ya. Apa lu lihat? Iya kita sama-sama tahu ya yang ngebunyiin lonceng siapa. Where's everyone going? Bingo? Where's everyone going? Masih sama. Bingo?
ini game yang versi klasik itu nggak ngerti dah, udah diport ke berapa banyak konsol ya. Aslinya kan untuk itu ya, GameCube ya. Reach the Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Reach that. Ya, awalnya game ini kan rilis untuk GameCube ya. Nintendo GameCube, lalu kemudian apa namanya? Ini masih ada berapa yang harus diambil. Kemudian dirilis di PS2, ada versi PC-nya juga. PS3 nongol di rilis juga untuk PS3, Nintendo Wii juga. Sampai PS4 pun ada loh, gue nggak ngerti ya PS5 ada nggak ya. Ini game yang ngasilin duit banyak banget buat itu developernya Capcom, makanya dirilis terus. Ya, dapat telur ayam lagi. Jadi wajar kalau Capcom itu sangat ibaratnya berhati-hati banget dalam pengembangan game yang ini, Resident Evil 4 yang remake ya. These people are sick. Jadi niga deh. Dapat resource lagi. Masih belum bisa ini bikin apa namanya, shotgun ammo. Tapi beruntung pisaunya masih bisa dipakai. Jelas nggak bisa masuk sini ya, belum punya kuncinya. Green herb, pakai telur dulu aja lah. Ini yang gue maksud tuh, kalau di RE4 bisa auto short, kalau di RE2 kemarin nggak bisa. Nah dulu tuh di klasik gue pernah ngindarin zombie-zombie itu naik ke ke menara ini, tapi gitu. Tapi dilemparin obor dari luar. Gua kira itu tempat aman. Mana lagi ya? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini lock drawer yang tadi. Oh ini ada handgun ammo. Oh ini nggak bisa dibuka. It's locked. Oh ini harus sama Ashley ini. Udah ya, habis ini doang harta itu, treasure-nya, harta karunnya. Ada itu peseta. Oh ini udah habis kayaknya. Kita coba itu apa, cek rumah-rumah yang di sono. Nggak ada apa-apa. Oh itu ada sesuatu tuh, ruby. Ada bawang. Nah kalau di klasik ada ini satu Dr. Salvador Chainsaw Man itu yang jaga di sini, tapi ini tidak ada.
Oke, kita masuk ke daerah berikutnya dari desa. Tuh, windmill apa? Kincir anginnya. Oke, tujuan kita ke lake ya, ke danau karena disinyalir Ashley berada di sana. Kalau di klasik ini ada itu harta di sini, harta treasure. Sorry ya, nanti gue mungkin akan banyak ngebanding-bandingin game ini dengan yang itu versi klasiknya. Blue Medallion. Oke, itu ada ibu-ibu lagi nggaruk apa rumput di situ. Kita coba stealth kill. Nggak bisa dibuka. No good. Pisau ini apa sangat-sangat berguna di sini. Jadi kalau sampai kita kehilangan itu, waduh, repot. Cuman sayangnya ada health bar-nya. Tapi yang gue tahu nanti kalau ketemu itu merchant bisa dibenerin. Nah, apa nih? Oh, perpenden. Untung nggak nyemplung sini. Kita tahu kan kalau perpendan itu yang di klasik dulu kan nyemplung ini kubangan ini harganya jadi turun jadi 1.000 ke 2.000, aslinya 10.000 kan. Kayaknya ada sesuatu tadi. Tuh. Chicken egg. Udah ada Blue Medallion di sini. Oke, dapat 2. Oke, bentar. Ke babi. Ini apa request dari si merchant untuk destroy the Blue Medallion. Nanti kita dapat spinel 3. Kalau di yang klasik spinel itu kan kita pungut ya. Tapi di sini itu jadi alat barter. Bukan untuk dijual. Punya apaan tuh? Oh. Oke. Oh, ada yellow herb. Kita gabungin dulu. Kita belum punya alatnya, jadi pastinya belum bisa dibuka, ya kan? Oh iya, shotgun shell. Ini buat giling apa? Gabah atau apa ya? Nggak tahu lah. Kayaknya, oh iya, di situ ada lagi. Sorry. Orang satu. Kayak ada suara itu orang. Oh iya, gua ketahuan cuk.
Tuh. Ibu-ibunya nongol. Kencang amat. Tiba-tiba ada di sini. Mau gue tusuk sih, tapi takut pisaunya habis. Udah mati. Si Leonnya sampai megangin pundak. Ada Birstein. Oh, gantinya ini Flagon. Ada itu Grimheart. Lewat sana kali ya. Dapat ruby lagi. Oh, dapat kitchen knife. Ini pasti bisa dipakai nih. What? Damn. Telat. Kuat amat nih. Sial. Nggak boleh lengah sama sekali, Cuk. Oke, dipukul sendiri. Tendangan maut nih. Jadi mending memang di itu, kalau ngadapin si banteng ini di tempat terbuka yang luas. Kuat amat. Mati. Dapat velvet blue. Dapatkan powder lagi. Oke. Bisa crafting shotgun shell. Udah dapat itu kan tadi ya, roda gigi itu tadi ya. Udah, kita cek dulu sekitar sini. Tadi ada green herb tuh. Belum bisa dibuka, belum punya kuncinya. Udah semua ini, nggak ada yang ketinggalan lagi. Oh, ada satu ini. Sini. Loh. Di sini. Oh, di dalam situ tadi. Complete. Udah bener-bener clear, nggak ada apa-apa lagi. Kita save dulu kali ya. Yang kepala banteng tadi itu nggak pernah saya ingat seumur gue main Resident Evil 4 nggak ada tuh yang di klasik. Kayaknya emang itu ya tambahan musuh baru ya. Atau bisa jadi yang di versi klasik itu cuman karakter yang sifatnya masih konsep atau masih draft gitu. Akhirnya diwujudin di sini.
Oke, pasti ini. Nah, udah ya, clear, nggak ada apa-apa ya. Hah? Oh, ini yang itu lock draw tadi. Green herb ini mending nggak gua gabung-gabung dulu supaya bisa dipakai beberapa kali. Ya, terbuka dan kita masuk ke area selanjutnya. Ini rumahnya si kepala desa itu bukan? Tempatnya Louis disekap gitu. Gue suka ini melihat jalan-jalan yang kecil-kecil, jalan buntu ini malah gue samperin. Tuh kan, ada sesuatu kan? Padahal di sini buntu. Udah pagi nih. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, ini nih. Wih, ada moncong sapi. Ya, oke. Kita sorry kepotong tadi. Kita sekarang masuk ke area ini. Setelah rumah yang disinyalir itu ya, rumahnya Chief kepala desa itu. Kayaknya itu rumahnya Louis disekap ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin ada perubahan. Oh, alhamdulillah shotgun shell. Nah, ini di sini tuh kayaknya ada batu yang nanti dijatuhin terus kudu lari dikejar batu gitu. Oke. Agak beda ya, jadi batunya bukan digelindingin tapi tetap dijatuhin. Jatuh sana. Jadi ya agak bersyukur lah, udah nggak harus mencet tombol otak-otak lagi. Kalau kepalanya udah miring gini susah dibunuh. Ada di belakangku. Enggak. Bener-bener nggak boleh lengah ini. Ganas banget ini ibu-ibu. Ayo sini. Aduh. Telat. Telur ayamnya habis. Sorry ya, masih penyesuaian ya. Jadi kalau ada yang gregetan lihat main gua, aduh mohon dimaklumi. Nggak ada apa-apa, sudah bisa ditinggal. Ini masih inget sih gua ini. Mereka suka ngelempar petasan dari sono. Oh. Masih hidup.
Aduh. Situ juga lemparannya, Cuk. Kena mulu dari tadi. Ini ke sana ya. Banyak jebakan beruang, Cuk. Tuh kan kena. Aduh. They keep coming. Ganas penduduk desanya. Mana tadi? Kurang ajar. Kupluk. Masih ada deh. Wih. Dari mana sih ibu-ibu ini lempar? Oh. Oh, mampus loh. Awas. Aduh, suara mendesis itu bikin nggak nyaman. Agak susah nembak itu. Mati duluan dia. Oh, dia mutasi. Jadi kalau ada beberapa Ganado yang ketika kita udah bunuh, dia mutasi, bukan langsung mati gitu. Oke, harusnya udah nggak ada apa-apa. Ini udah danau. Masa kita langsung lawan itu? Apa? Delago itu. Kita keliling-keliling dulu ya. Pasti belum bisa dibuka, belum punya kuncinya. Kita keliling. Hati-hati sambil lihat bawah, nanti kejepit lagi. Belum punya kuncinya juga. Berarti nanti bisa balik ke sini lagi dong ya, kalau udah dapat kuncinya. Oke. Ammo masih lumayan aman sih. Nanti aja. Oke, nggak ada apa-apa. Tuh kan, kita sekarang bisa crafting shotgun shell. Lumayan. Nyetok.
Gak punya lagi kuncinya, banyak banget yang belum bisa dibuka. Hati-hati, ada sebuah bunyi. Oh bentar, sorry, ada yang lewat. Kalau nggak salah, gue lihat di itu sih tutorial apa di YouTube sih. Bentar, ada sesuatu yang belum dilakuin di sini. Oh nggak ada, harusnya ada di sini Salazar itu. Apa karena di playthrough sebelumnya udah gua itu ya, udah gua tembak ya, kayak bonekanya Salazar gitu. Oh, ada hikmahnya juga balik. Ya udah, kita sama-sama tahu habis ini akan ada apa. Ini foto, kayaknya fotonya itu si Louis kali ya, sama kakeknya itu. What's that noise? Ya, Un forastero! tawan. Oh, masih hidup. Ayo. Kurang pas timingnya. Jadi timingnya harus benar-benar pas supaya kita bisa langsung lanjut itu melee attack. Nah, Leon ngira si Ashley yang ada di sini. Ternyata bukan. Kalau dulu kan dimasukin lemari ya. Ini kayak ruang bawah tanah gitu. Dikira Leon ini Ashley. Oh, ternyata bukan. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Undertaker. Kena chok slam sekali sama Undertaker, langsung KO Leon. Langsung disuntik di sini ya. Kalau di yang klasik kan enggak ya. Disuntiknya sama kayak sama Zealot yang di kastil itu. Ya, chapter 1 selesai. Game modenya standar ya. Mohon maklum ya sekali lagi. 45 menit. Bunuh musuh 36, mati belum mati. Akurasinya 75%. Ya oke lah. Oke. Untuk kali ini playtime pertama kita per chapter ya. Jadi setiap selesai chapter gitu selesai selesai juga videonya. Jadi kita akan lanjut chapter 2 di video berikutnya. Terima kasih. Masih banyak lagi nih yang harus di-improve dari cara main gua ya, karena masih kagok banget. Oke, terima kasih. Selamat pagi.